wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Masih kuat? Puasanya masih full? Iya harus. Nanti kalau full biasanya dikasih ribet ya sama orang tua ya. Oke, alhamdulillah. Perkenalkan nama ibu ya. Ibu namanya Ibu Hayati. Biasa dipanggil Bu Imul. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran jarak jauhnya. Materinya itu tentang PHBS. Ini program NGPS Butuh School di SMP tercinta kita ya, yaitu SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Oke, siap ya? Kalau begitu kita lanjut ke materi ya. Ibu sudah mempersiapkan PPT tentang PHBS. Nanti kalian harus mengerti atau akan memahami apa itu PHBS. Karena kita masa pandemi, jadi masih BDR atau artinya BDR, ada yang tahu apa artinya? Pintar, belajar dari rumah. Nah, meskipun kita masih belajar dari rumah, tentunya PHBS itu harus tetap diterapkan. Ada yang tahu PHBS itu apa? Oke, coba Rahmanda, apa itu PHBS? Perilaku hidup sehat. Oke, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, PHBS ini tentunya harus menjadi kebiasaan kita. Ya, apalagi di masa pandemi. Salah satunya yaitu tetap harus menjaga 5M itu. Hafal ya 5M-nya ya. Bukan hanya dihafal, tapi harus menjadi kebiasaan kita, perilaku kita sehari-hari. Di mana 5M itu yang pertama apa? Menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, kemudian yang ketiga menjaga jarak. Oke, good. Yang keempat menghindari kerumunan. Good. Yang terakhir, yang kelima mengurangi mobilitas. Oke, mengurangi mobilitas berarti mengurangi kita berpergian keluar rumah. Oke, siap ya? Oke, kemudian setelah kalian mengerti pentingnya PHBS, di sini oke ya, siap ya? Nah, PPT berikutnya yaitu kalian simak di sini dengan baik-baik ya. Oke, di sini ada perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di rumah. Apa sih itu? Nah, di sini jelas tulisannya? Jelas ya? Oke, terima kasih. Ini ada Mama Ica juga, alhamdulillah udah gabung ya. Tadi ada mamanya. Yang lainnya tentunya nanti ketika BDR juga dampingi oleh orang tua ya selanjutnya. Nah, oke, PHBS di rumah adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau dan mampu mempraktikkan PHBS untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah risiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Situ ya. Jadi anggota keluarga itu apa aja, siapa aja? Ada yang tahu? Keluarga atau anggota dari di rumah itu siapa aja sasarannya? Coba Pak Rumisa, siapa aja yang terlibat di rumah? Kakak, terus? Terus? Adik, terus? Saudara, yang di rumah, orang tua ya, mama, masa nggak disebut? Mama, papa, iya. Jadi
semua anggota yang terlibat yang ada di rumah itu harus mempraktekkan PHBS. Ada yang punya peliharaan nggak di rumah? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Yang punya peliharaan nanti juga harus kita menciptakan PHBS ya. Oke, next. Kemudian berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini. Mengapa perlu PHBS di rumah? Ini karena menurut fakta ya, angka kesakitan dan kematian penyakit infeksi dan non-infeksi dapat dicegah dengan tadi pola hidup sehat bersih ya, atau PHBS seperti itu. Jadi untuk apa artinya? Untuk mencegah terjadinya penyakit ya seperti itu. Oke, kemudian next. Nah di sini apa sih manfaatnya PHBS di rumah? Ini yang pertama ya. Setiap anggota keluarga meningkat kesehatannya, tentunya tidak akan mudah sakit. Yang kedua, kalian sebagai anak-anak akan tumbuh sehat dan cerdas. Kemudian nanti karena anggota keluarga itu bukan hanya kalian, itu nanti produktivitas kerjanya anggota keluarganya itu pasti akan meningkat. Nah ini yang paling penting untuk diketahui oleh orang tua juga di sini. Pengeluaran biaya rumah tangga dapat difokuskan untuk pemenuhan gizi keluarga, pendidikan dan modal usaha untuk peningkatan pendapatan keluarga. Jadi ketika intinya kita menerapkan PHBS di rumah, nanti kesehatan meningkat. Di situ orang tua yang biasanya mama nih yang sudah tahu ya, suka ada dana cadangan atau bukan cadangan, dana untuk kesehatan. Nah itu kalau misalnya keluarga kita yang sehat semua, itu dananya akan kita alihkan atau kita bisa alihkan untuk pendidikan kalian atau untuk misalnya modal usaha seperti itu. Karena kesehatan juga sebenarnya itu adalah rezeki yang paling berharga seperti itu ya. Nah berarti kita harus mencegahnya atau harus melakukan PHBS seperti itu. Oke, kemudian next berikutnya yaitu, nah ini apa saja sih PHBS yang bisa dilakukan? Nah, di sini Ibu akan memaparkan tentang program PHBS atau BDR SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Programnya ingat ya, PHBS kita SMP 7 itu yaitu temanya apa? Rumah resik, isi kasih, pikiran positif. Ya kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Rumah resik, isi kasih, pikiran positif. Ulangi yang kompak ya. Meskipun kita puasa harus sama. Nah, oke. 1, 2, 3. Rumah resik, fisik asik, pikiran positif. Oke, ulangi. Rumah resik, fisik asik, pikiran positif. Oke. Nah itu gerakan PHBS BDR kita. Temanya adalah rumah resik, fisik asik, pikiran positif. Karena apa? Next ya di sini ada 10. Nah di sini programnya yang pertama, membiasakan siswa mencintai kebersihan di rumah dengan membiasakan perilaku hidup bersih, sehat mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Coba Ibu mau ngecek ke kalian, kira-kira perilaku hidup bersih sehatnya itu dari mulai tidur sampai menjelang tidur lagi kira-kira apa? Ibu cek satu-satu nih. Ica, kira-kira apa Ca? Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur. Perilaku hidup sehatnya kira-kira apa? Mandi. Oke, terus? Bersih-bersih rumah. Oh, good. Iya, pintar. Itu dari untuk ke rumah resik ya. Nah, kemudian? Cuci piring. Iya, terus? Sampai khas sekali ini. Apalagi? Oke, nyiram tanaman. Terus? Coba biasanya mamahnya
menerapkan PHBS di rumah untuk anaknya apa aja, Mah? Coba boleh Mama Anissa atau mamahnya Julia. Mamahnya Julia coba. Ibu pengen, mamahnya Julia kira-kira Mama menerapkan PHBS di rumah untuk anaknya mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu kira-kira apa aja, Mah? Membersihkan rumah. Oh iya, terus kan? Pel. Aduh, ngepel. Terus? Bersihkan kamar. Terus? Kamar. Membersihkan kamarnya sendiri. Iya, terus? Yang banyak. Banyak. Mama Ica, ada tambahan? Bersih kamar mandi. Waduh, ya. 2 kali. Betul sekali. Iya. Alhamdulillah ya, berarti setidaknya sudah melakukan PHBS ini di rumah. Salah satunya yang suka terlewat itu tetap cuci tangan ya. Cuci tangan dengan sabun. Ini mah potong kuku mah. Potong kuku juga harus. Ya, anak-anak putri remaja biasanya senang memanjangkan kukunya seperti itu. Kalau untuk kesehatan alangkah bagusnya dipotong. Terus setiap seminggu saya cek kuku. Wah, alhamdulillah keren lah, bagus. Iya, iya bagus lah. Terima kasih. Oke, kembali ke slide ya. Nanti kita lihat nih yang kedua tadi. Membiasakan siswa menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Insya Allah ini udah paham ya. Ini sudah menjadi habit atau kebiasaan yang sangat bagus. Kemudian yang terakhir yaitu membiasakan siswa untuk peka terhadap lingkungan rumah dengan memeriksa jentik nyamuk di tempat air secara rutin dan berkala. Ini sangat penting sekali. Contohnya di rumah mungkin kalian punya yang seperti ini. Nah, Mama punya ada Mas? Ada di rumah yang punya seperti ini? Apa ini? Ini. Nah, di sini lihat ya. Nah, di sini ada pot ya. Pot yang pakai media tanamnya hanya air atau pakai batu. Nah, ini suka luput nih, jangan sampai luput. Meskipun kita senang memelihara tanaman, baik di luar ataupun di dalam rumah, ini airnya harus kita ganti. Harus rutin kita ganti. Kalau tidak diganti akan apa biasanya? Akan ada jentik nyamuk. Ya, itu sepele. Misalnya punya peliharaan, ada yang melihara kucing, burung di rumah. Nah, itu juga makanannya, biasanya ada tempat minumnya, itu juga harus diperhatikan. Seperti itu. Biasanya hal-hal yang sepele, tapi akibatnya tidak sepele. Seperti itu. Jadi pahami ya. Kemudian next berikutnya, lihat di PPT-nya. Nah, ini. Ada 10 cara hidup bersih dan sehat di rumah. Tadi biar rumah asik, isi asik, pikiran positif. Oke, yang pertama yaitu, next berikutnya. Slide berikutnya, nah ini slide ke-1, ke-2 itu untuk orang tua ya. Nah ini untuk program orang tua di rumah, ini udah paham lah ya untuk persalinan dan memberikan asik bersihnya udah paham orang tua. Kemudian next berikutnya untuk siswanya, nah di sini yang ketiga untuk menimbang bayi dan balita untuk mengukur kesehatan dan berat badannya seperti. Yang keempat, di sini menggunakan air bersih. Harus ya, menggunakan air bersih. Untuk apa? Untuk masak, mencuci, minum, untuk mandi, mencuci tangan harus menggunakan air bersih. Next, nah di sini harus mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Ibu mau tanya, ada yang bisa cara mencuci tangan yang bagus, yang benar? Siapa yang bisa? Apa? Nah, iya. Mama Anissa, Ica, apa aja? Ya, Mama. Yang pertama gimana, Mas? Iya. Iya. Iya, salah jari ya. Oke,
Oke, semuanya bisa ya, alhamdulillah. Good. Mama Anissa, Mama Julia itu keren sekali ya. Alhamdulillah ada Salsabila juga ada Nel. Oke, good. Semuanya bisa ya, yang lain ya. Oke, next berikutnya. Nah, kembali ke PPT yaitu pertama menggunakan jamban yang sehat. Ya, insya Allah sudah, alhamdulillah kota Cirebon itu kan siswa-siswinya sudah di daerah perkotaan, tentunya pasti mempunyai jamban semua ya, nggak seperti di daerah terpencil yang lain itu kan perlu namanya pengetahuan jamban yang bersih. Insya Allah kalau warga SMP Negeri 7 sudah memahami ini semua. Gitu ya. Kemudian next berikutnya yaitu yang ke-7 ya. Nah ini memberantas jentik di rumah sangat penting, apalagi sekarang musim hujan, musim penghujan ya. Ini sangat-sangat penting. Bahkan suka apa sih namanya ketutup dengan namanya corona, padahal ini juga sangat penting. Jadi jangan sampai kita menghindari corona, tapi hal yang seperti ini untuk demam berdarahnya kita sepelekan. Ini justru sangat penting sekali seperti tadi ya. Oke, kemudian yang 8 yaitu makan buah dan sayur setiap hari. Sudah kan ya? Kemarin ada program makan di rumah sama Ibu Lydia dan yang lainnya ya. Nah itu untuk membiasakan kita memakan makanan atau mengkonsumsi makanan itu dengan menu gizi seimbang. Jadi enggak 4-5 sehat sempurna, tapi sekarang temanya adalah menu gizi seimbang, di mana di dalamnya itu harus seimbang, ada protein, karbohidrat, lemak, kalori dan sebagainya, jadi harus seimbang. Oke, next ya. Kemudian berikutnya adalah nah ini dia yang ke-9 dan 10. Yang ke-9 melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah ini nanti materinya akan disampaikan oleh Ibu Hera ya. Itu melakukan aktivitas fisik setiap hari. Tentunya Ibu yakin ke kalian sekarang meskipun masa pandemi, meskipun sedang belajar di rumah, tetap namanya melakukan aktivitas fisik itu harus menjadi habit atau menjadi kebiasaan. Kalian harus tetap aktif, tidak hanya melulu depan TV, depan gadget dan seterusnya. Misalnya ketika kalian tetap Zoom meeting atau pembelajaran via WA, Google Meet dan seterusnya, kalian harus tetap merelaksasi mata kalian. Jadi misalnya sudah 1 jam atau setengah jam di depan komputer, kalian keluar ruangan dulu ya, keluar ruangan melihat yang hijau atau merilekkan mata kalian dulu seperti itu. Nanti balik lagi. Nah biasanya nih anak-anak suka kebablasan mabar ya. Ayo siapa yang suka mabar? Pada ketawa. Nah iya mabar. Itu aktivitas fisiknya hanya tidak semua. Jadi aktivitas fisiknya hanya tangan aja. Itu bahaya juga, sangat bahaya. Jadi mabarnya meskipun mobilitasnya terjadi, ini dibatasi ya. Kalian dengan keluarga aja olahraga bersama dan seterusnya itu kan bisa ya. Nah, yang terakhir ini tidak merokok di dalam rumah, tentunya bukan untuk kalian anak-anak, itu misalnya untuk anggota keluarga kalian yang lainnya, misalnya orang tua, bapak, paman dan yang lainnya. Kalau bisa sih tidak merokok ya, tapi kalau ada yang merokok tolong hindari merokok di rumah. Oke, paham ya? Oke, next. Apa sih? Nah sekarang penyakit yang bisa dimunculkan akibat tidak PHBS yang pertama tadi demam berdarah. Untuk mengatasinya satu dengan apa ini? 3M ya. Kira-kira dengan apa aja? Rahmanda. Kira-kira 3M aja. Menguras terus. Terus. Udah ya, udah paham ya? Oke. Nah, kemudian selain demam berdarah itu ada influenza, ISPA itu saluran pernapasan akut ya. Nah, itu mulai dari batuk, pilek, bahkan nanti corona juga ini akibat dari kita tidak ber-PHBS-nya itu tidak menjadi habit seperti itu. Ya. Oke, next ya. Nah, di sini coba kalian lihat gambarnya yang di slide. Ini perilaku yang harus diubah. Apa aja coba? Ada yang bisa menganalisis gambar ini?
Rokok, sampah sembarangan. Terus apa lagi? Terus mandi di sungai, baju di sungai. Tuh ada Sampah sembarangan. buang sampah sembarangan ya. Di kalian. Iya, mencuci dengan tidak menggunakan air bersih, mandi tidak menggunakan air bersih ya, seperti itu. Ini yang harus kita ubah. Jadi mulainya dari diri sendiri, keluarga, nanti meningkat masyarakat dan semuanya insya Allah. Kalau sudah mengerti dari PHBS dari sejak ini, dari diri pribadi, insya Allah nanti menjadi habit masyarakat luas. Oke, next ya. Berikutnya adalah ini tadi perilaku yang harus. Nah ini kalau tidak, nah akan muncul seperti ini. Coba meta mana meta? Meta coba kira-kira kalau tidak melalui PHBS nih yang digambar akan apa aja tuh? Iya, diare itu karena apa kira-kira? Yang tidak sehat ya, yang kotor ya. Kemudian apa lagi? Demam berdarah, iya, sehingga akan sakit ya. Ini yang gambar ini apa nih? Kira-kira karena akibat apa ya? Akibat iya merokok ya, merokok yang sama. Kecanduan merokok bisa mengakibatkan seperti itu. Oke, next ya. Ini kalau tidak dilakukan, kemudian kita lanjutkan. Nah, oh udah, alhamdulillah, terima kasih. Nah, Ibu harapkan kalian sebagai kameranya diaktifkan semua. Ya. Materi kali ini cukup ya tentang perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Jadi Ibu harapkan dengan PHBS ini kalian terapkan, kalian menjadi perilaku sehari-hari sehingga menjadi habit atau kebiasaan dan tentunya akan menjadi karakter. Akan menjadi karakter yang kuat karena apa? Kalian sebagai generasi ya, sebagai generasi namanya sebagai generasi pembangun itu harus memiliki karakter yang kuat. Salah satu diantaranya memiliki karakter PHBS yang kuat, sehingga kalau PHBS-nya kuat, kalian akan hidupnya bersih, sehat, selain nanti jiwanya juga akan kuat. Apalagi selama sekarang masa bulan Ramadan ini, selain fisiknya juga nanti dengan puasa sehat, kemudian juga akan bersih secara rohaninya, sehingga akan diharapkan menjadi manusia yang berkarakter komplit, berkarakter sempurna seperti itu. Yang diharapkan menjadi namanya tadi untuk membangun generasi pembangun seperti itu. Oke, ada yang bertanya dari materi yang tadi? Cukup? Danila? Ngantuk Danila? Ada yang oke Mama, ada yang bertanya Mah? Mama Ica, cukup materinya? Oke, cukup ya. Oke, Ibu ucapkan selamat berpuasa ya. Tetap semangat meskipun sedang berpuasa. Ingat PHBS-nya harus menjadi karakter kita di kehidupan sehari-hari. Oke. Akhirul kalam, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ibu tutup dengan ucapin salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Semangat. Ya. Dadah.